Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iqbal Iza Asyafiki dengan NIM 2005 1204 008 dari kelas TI 20B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus di mana kita akan membuat skenario topologi jaringan komputer pada RT55 Protas 3 Sidoarjo. Pertama-tama deskripsi tentang topologi jaringan komputer RT55 Protas 3. Memerlukan beberapa server guna memberikan kemudahan untuk warga RT55 Protas 3 Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan yang dikhususkan digital, seperti mengirim email, mengirim pesan, mengakses web browser, dan mengakses file dari PC lain dengan cara mengunggah dan mendownload file. Skenario percobaan untuk simulasinya sebagai berikut. Ini gambar untuk simulasi skema jaringan. Lalu pada sistem yang digunakan, ini saya menggunakan 3 router, 5 server, 4 switch, 6 PC, 6 laptop, 6 smartphone, 6 access point, dan beberapa lainnya. Berikut penjabarannya. Baiklah, di sini saya akan mensimulasikan hasil dari proyek saya, yaitu tentang skenario topologi jaringan komputer pada RT55 Protas 3 Sidoarjo melalui Cisco Packet Tracer. Nah, baiklah. Di sini ada beberapa rangkaiannya. Yang pertama, kita membutuhkan 6 PC. Lalu selanjutnya 3 router, 5 server, 4 switch, lalu 6 access point, 6 laptop, dan 6 smartphone. Pertama-tama kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Untuk router 1 ini merupakan suatu bagian di mana istilahnya di sini saya adalah pemilik jaringan ini. Jadi untuk router 1 ini dikhususkan untuk warnet yang ada pada RT55 Protas 3. Jadi warnet tersebut akan tersambung oleh beberapa PC menggunakan kabel. Jadi ada warnet 1, warnet 2 yang ini switch 1, switch 2. Kita masuk pada PC 1. Di sini kita masuk desktop, IP konfigurasi. Pertama kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.8.1, lalu subnet max-nya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya kita berikan 192.168.8.62. Lanjut DNS server yaitu 33.33.33.1. Selanjutnya kita akan beralih ke PC 2 untuk desktop, lalu IP konfigurasi. Di sini ada IP address-nya yaitu 192.168.8.2. Untuk subnet max-nya yaitu 255
255.255.192. Berikut untuk default gateway-nya ada 192.168.8.62. DNS-nya yaitu 33.33.33.1. Lanjut pada PC 3. Untuk IP konfigurasi kita berikan 192.168.8.3, lalu untuk subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway kita berikan 192.168.8.62. Untuk DNS-nya yaitu 33.33.33.1. Setelah semua terkonfigurasi, kita akan masuk pada router 1. Di sini pada router 1 kita akan berikan IP address dari ketiga PC ini, yaitu untuk default gateway-nya. Jadi 192.168.8.62. Lalu untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Kita on-kan. Lalu kita masuk pada switch yang kedua, warnet jaringan warnet yang kedua. Untuk PC 4 kita akan masuk IP konfigurasi, kita berikan 192.168.8.65. Lalu lanjut pada subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway kita masukkan 192.168.1.126. Lalu lanjut pada DNS-nya yaitu 33.33.33.33.1. Nah, lalu kita masuk pada PC 5. Untuk PC 5 itu sendiri IP address-nya kita berikan 192.168.8.66. Lalu untuk subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Untuk default gateway kita berikan 192.168.8.126. Untuk DNS server kita berikan 33.33.33.1. Kita lanjut pada warnet kedua, PC 6. Masuk ke desktop, IP konfigurasi. Kita masukkan untuk IP address-nya 192.168.8.67. Lalu subnet max-nya kita berikan 255.255.255.192. Lalu default gateway kita berikan 192.168.8.126. Untuk DNS server kita berikan 33.33.33.1. Setelah semua terkonfigurasi dari setiap PC, kita akan masuk ke router lagi, masuk pada fast ethernet 10. Di sini kita akan masukkan IP address-nya ketiga PC tadi pada default gateway-nya. Jadi untuk IP address di sini kita masukkan 192.168.8.126, lalu subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Kita on-kan. Setelah itu kita akan masuk pada add IP. Di sini kita akan masukkan, kita add yaitu yang pertama 12 12 12 0, lalu 13 13 13 0, lalu 192.168.8.0. Kita add semua dan kita akan masuk pada network address. Lalu lanjut ke cara untuk menjadikan RIP routing versi kedua. Kita cukup masukkan di sini no
auto summary version 2. Nah, setelah itu akan muncul pada RIP teman-teman versi kedua. Nanti kita save. Baik, router 1 yang terhubung oleh warnet sudah dapat dihubungkan. Sini kita akan coba kirimkan pesan dari PC1 ke PC5. Kita akan simulasikan. Ternyata dapat terkirim dengan lancar dan kembali lagi ke PC1. Berikutnya kita akan lanjut untuk pemberian server. Kenapa tadi pada ke-6 PC ini menggunakan DNS server 33.33.33.1. Nah, sini kita akan jelaskan. Pertama kita akan masuk DNS. Di sini kita masuk IP konfigurasi desktop, IP konfigurasi, kita akan masukkan address-nya. Nah, untuk DNS server sudah diketahui untuk address-nya yaitu 33.33.33.1, subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Nah, setelah itu kita akan masuk pada physical service, lalu masuk pada DNS. Nah, di sini kita akan inputkan, kalau saya pribadi di sini menggunakan nama mailku.com dan addressnya itu web server 43.43.43.4. Kita add, lalu kita on-kan juga. Setelah itu kita langsung silang. Nah, ini langsung terhubung pada router. Jadi kita masuk pada fast internet 00. Nah, di sini akan keluar default gateway dari DNS. Nah, untuk IP address-nya 33.33.33.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan jangan lupa kita on-kan. Oke, kita masuk pada switch pemilik. Ada web server, FTP, mail server. Nah, di sini kita akan masuk pada web server. Untuk web server itu sendiri kita akan meng-on-kan terlebih dahulu, lalu kita akan cek apakah terhubung atau belum. Selanjutnya akan masuk pada FTP server. Masuk pada service, lalu masuk pada FTP. Nah, di sini ada service user setup, username, password, write, read, delete, rename, list, add. Nah, di sini kita akan masuk, contohnya punya saya di sini. Untuk username saya berikan Iqbal, password 1111, dan kita centang untuk write, read, delete, rename, dan list. Dan jangan lupa di on-kan. Setelah itu kita add, lalu keluar. Selanjutnya masuk pada mail server. Nah, di mail server sendiri ada IP address-nya yaitu kita berikan 43.43.43.43.4, lalu lanjut pada subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lanjut pada default gateway kita berikan 43.43.43.3. Untuk DNS server kita masukkan 33.33.33.1. Nah, setelah semua terkonfigurasi utama server, kita akan masuk pada email. Nah, di email ini saya pribadi punya 2 user. Yang user pertama bernama user dan passwordnya user 1. Untuk user kedua kita juga samakan yaitu user 2
dan passwordnya user 2, kita on-kan dua-duanya. Lalu kita exit. Nah, setelah semua terhubung, kita perlu mengkonfigurasikan agar router ini membaca dari step server ini. Tadi sudah untuk DNS server, lalu kita akan masuk pada flash internet 10 yang kosong tadi, masukkan default gateway-nya. Gateway pada jaringan tadi yaitu 43, 43, 433, lalu untuk subnet max-nya yaitu 255, 255, 2550. Nah, setelah sampai sini, berarti untuk kedua router ini telah terhubung pada jaringannya masing-masing. Lalu lanjut pada router yang berikutnya. Di sini ada DHCP dan akses point untuk setiap gang yang ada di RT55. Jadi istilahnya akses point ini WiFi yang dapat dipakai secara keseharian untuk pelanggan yang ada pada warga RT55 Pemudas 3 Sidoarjo. Kita langsung masuk, di sini ada switch. Nah, switch ini beberapa yang lalu untuk switch ini kita perubahan dari 2 akses point aja, 2 3 akses point jadi 6 akses point. Nah, kita masuk pada akses point yang pertama, kita masuk pada port 1. Akses ID ini merupakan akses point yang bernama RT55 gang depan. Nah, akses ID kita isi AP1, kita on-kan, lalu masuk WPA2 PSK, kita masukkan password 1 sampai 8. Ini untuk akses point RT55 gang depan. Nah, sebelumnya untuk apa akses point ini? Akses point ini untuk menghubungkan tanpa menggunakan kabel. Jadi secara wireless. Jadi kita akan mempelajari juga cara menghubungkan wireless melalui access point ke laptop, smartphone, ataupun PC kalian. Nah, lanjut. Kita setelah masuk konfigurasi, kita masuk pada laptop. Laptop pada desktop IP konfigurasi, kita perlu isikan yang pertama untuk subnet max-nya, untuk IP address-nya 192.168.129. Lalu untuk subnet max-nya kita berikan 255, 255, 255, 128. Default gateway kita masukkan 192, 168, 8.254. Untuk DNS server kita tetap pada 1 DNS server yaitu 33.33.33.1. Lalu lanjut pada smartphone. Di sini untuk desktop IP konfigurasi kita akan masukkan IP address-nya 192 168 8131. Untuk subnet max-nya kita berikan 255 255 255 128. Lalu lanjut pada default gateway kita masukkan 192 168 8.254. Lalu untuk DNS server kita masukkan 33.33.33.1. Untuk smartphone yang pertama, untuk akses point RT55 ke depan. Kita tunggu portnya, kita on off kan. Nah, setelah itu akan terhubung secara manual ini dengan menghubungkan wireless-nya. Kita masuk pada laptop, lalu pada physical. Nah, di sini kita off kan, lalu kita buang, kita ganti ini. Selanjutnya kita on kan lagi. Kita masuk pada interface wireless. Nah, di interface wireless itu sendiri merupakan penggabungan wireless dari access point itu sendiri. Pada WPA2 kita masukkan portnya yaitu 123456778, lalu kita on kan, kita silang masuk pada smartphone.
Pada smartphone sendiri, karena smartphone pasti kita langsung diarahkan untuk interface dan masukkan wirelessnya. Nah, di sini juga akan masukkan SSID-nya IP1 dengan password 1 sampai 8 kita on-kan. Nah, di sini untuk akses point RT55 gang depan telah lalu masuk pada akses point RT55 gang belakang. Kita masukkan port 1. Sini port 0 hanya kita on-kan juga, port 1 kita on-kan juga. SSID kita berikan nama AP2, lalu masuk pada authentication BPA2 PSK dengan password 1 sampai digit 8. Nah, di sini kita akan masuk pada laptop yang berada pada RT55 gang belakang. Nah, kita masukkan IP konfigurasinya. Untuk IP address-nya 192.168.8.132. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.128. Default gateway 192.168.8.254. DNS server 33.33.33.1. Lalu kita silang, kita masuk pada smartphone, IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.8.130. Subnet mask-nya 255.255.255.128. Default gateway kita masukkan 192.168.8.254. Lalu DNS server kita masukkan 33.33.33.1. Nah, sampai sini telah masuk. Lalu seperti awal tadi, untuk menyambungkan kita perlu pada laptop menggantikan dari kabel menjadi wireless. Jadi kita off-kan, ini kita buang, lalu kita ganti wireless. Setelah itu kita on-kan lagi, masuk config, interface wireless. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengautentikasi dari access point ke laptop. Masuk SSID AP2, lalu untuk passwordnya 1 sampai 8 digit. Kita tunggu, lalu masuk ke smartphone, langsung ke config interface wireless sama seperti penjelasan awal tadi. AP SSID-nya apa, lalu passwordnya di sini. Lalu kita on-kan juga. Nah, kita tunggu dan terhubung secara otomatis. Lanjut pada access point dengan nama RT55 gang kanan. Nah, untuk portnya di sini kita masukkan nama AP3. AP3 sendiri dengan password autentikasi WPA2 PSK 2 sampai 8 digit. Lalu kita lanjut masuk ke laptopnya, kita konfigurasikan dulu IP-nya. Nah, untuk IP-nya di sini 192.168.8.132, subnet mask-nya 255.255.255.128, default gateway-nya ada 192.168.8.256. Lalu DNS-nya 33.33.33.1. Lanjut pada smartphone, kita masuk IP konfigurasi di IP address 192.168.8.133. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Default gateway 192.168.8.254. Lanjut ke DNS server 33.33.33.1. Lanjut lagi seperti pada percobaan yang ke-1 dan ke-2 hampir sama. Untuk menghubungkan laptop kita perlu mengganti fisikalnya. Kita off-kan, kita buang ini, lalu kita ganti untuk wireless. Lanjut pada konfigurasi, masuk wireless. Nah, pada wireless itu sendiri kita masukkan SSID-nya. Nah, untuk SSID pada akses point yang tadi
Di sini kita masukkan AP3 karena SID yang ketiga ini AP3. Lalu untuk passwordnya 22222 sampai 8. 8 kali. Kita on kan, kita hilang, kita tunggu refresh, lalu akan terhubung secara otomatis. Nah, lanjut pada akses point RT55 gang kiri. Nah, di sini kita akan konfigurasikan dulu untuk IP konfigurasinya. Sampai sini masuk. Nah, 192.168.8.135, subnet masknya sama, untuk default gateway-nya juga sama, lalu untuk DNS servernya juga sama. Lanjut, kita masuk pada smartphone. IP konfigurasi, IP address-nya 192.168.8136 dengan subnet mask default gateway DNS server yang sama. Jadi cuma mengganti IP address-nya karena IP address bersifat unik dan tidak dapat disamakan. Lalu setelah itu hampir sama, lanjut pada fisikal, kita on-kan, kita ganti konfigurasi wireless, masuk SSID IP4 untuk autentikasi WPA2 PSK dengan password. Ya, dengan password yang sudah diberikan di sini 3333. Berarti di sini kita masukkan wireless-nya juga 3333. Kalau di sini dengan wireless password 2222, di sini kita masukkan juga wireless AP3 2222. Nah, setelah itu ini sampai mana? Di sini ya. Oke. Setelah itu kita masuk, setelah semua terhubung, nah kita masuk pada isi 4, kita samakan IP address-nya. Di sini kita bedakan dan pada subnet mask default gateway DNS kita samakan. Lalu lanjut pada smartphone, desktop, IP konfigurasi. Ini beda juga untuk IP address-nya. Selain itu kita samakan. Baiklah, lanjut. Nah, pada laptop 5 kita IP konfigurasikan terlebih dahulu semuanya untuk mempermudah. Wah, ini kita bedakan juga. Untuk selebihnya ini kita samakan. Lanjut pada smartphone juga demikian. Nah, setelah semua terkonfigurasi, kita tunggu, kita masuk pada akses point yang belum kita masukkan. Nah, ini di sini ada dengan nama RT55 gang depan 2. Port AP5 on dengan password 4444 sampai 8 kali. Di sini port 1 AP6 dengan password 5558 kali, kita on kan dengan nama RT55 gang kiri 2. Nah, baiklah. Sampai sini kita tunggu, kita konfigurasikan kayak seperti tadi. Saya rasa untuk menjelaskan satu-satu cukup panjang karena di awal juga hampir sama semua untuk konfigurasinya. Ini opsional. Saya memberikan ini akses point 6 karena sesuai rencana saya membuatkan topologi jaringan untuk RT55 Prioritas 3 Sidoarjo. Nah, sampai sini kita masuk di DHCP server RT. Nah, sini kita akan masuk pada service, lalu masuk pada DHCP. Nah, DHCP sendiri itu sebenarnya kebalikan dari statik. Saya di sini memberikan untuk sedikit pemberian aja, yaitu untuk DHCP saya sendiri kita berikan default gateway-nya sekian, DNS sekian, IP address-nya sekian, subnet mask-nya sekian. Setelah ketika DHCP kita on kan, kita tidak perlu untuk masukkan desktop IP konfigurasi secara statik. Karena DHCP akan otomatis membuatkan IP address kalian
tanpa sama pada setiap IP address yang diperlukan. Seperti itu. Nah, sampai sini kita akan coba simulasi. Nah, kita akan coba simulasikan. Pertama kita akan coba ping dulu. Kita ping dari laptop sini untuk memanggil warnet. Ya, warnet 2 PC 5. Kita akan masuk IP konfigurasinya. Kita akan copy dulu IP konfigurasinya. Masuk ke laptop, command prompt, kita akan panggil ping 192.168.8.5. Nah, kita akan tunggu beberapa saat. Nah, kita akan coba lagi. Masih pinging. Sembari menunggu, kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke akses point RD55 gang kiri laptop 3. Kita akan coba simulasikan. Router 1, router 2. Kita akan coba kirimkan lagi. Nah, ternyata terkirim untuk percobaan kita kali ini. Dan kembali ke PC 1. Nah, baik, kita akan coba lihat pemanggilan tadi. Oke, kita akan coba menggunakan mail sekarang. Saya akan kirimkan PC 2 dengan smartphone. Dari PC 2 sini kita akan masuk email. Kita akan konfigurasikan emailnya. Kita akan lihat pada web server. Oh ya, pada file server. Mohon maaf. Nah, di sini user 1, password. Nah, setelah itu kita akan coba panggil email. Nah, ini kita berikan nama Iqbal, email address-nya @mesku.com. User 1, user 2, user 1. User 1. User 1. Save. Bentar, saya akan coba untuk membuat simulasi menggunakan mail server. Jadi untuk mengirimkan mail server dari PC 2 ke smartphone. Nah, baiklah. Di sini saya akan coba mengirimkan pesan dari PC 1 ke smartphone RT55 gang belakang. Kita akan coba lihat dulu. Nah, jadi
coba ping ya. Di sini kita akan coba ping kembali sih. Apa yang salah? Ping 192.8.8.1. Nah, terhubung. Jadi percobaan kita berhasil. Kita akan coba kembali ping 192.8. Lupa saya. Kita akan panggil yang sini laptop dulu. Di sini 132. Oke, 132. 8.132. Nah, terhubung. Berarti simulasi kita berhasil untuk pemanggilan. Lalu kita akan coba mail. Kita akan coba pada opsi 2 ya. Email. Nah, di sini akan kita berikan user 1 aja. Yaitu @mailku.com. Email atasnya apa ya? Coba gini, mailku.com. Oh iya, ini @mailku.com, incoming mailku.com, mailku.com. Ini jadi login pada user tadi. User 1 dengan password user 1. Saya di sini. Nah, ini nah kita akan buka. Ya, baiklah. Sini saya akan melanjutkan. Isi 2, stop. Nah, di sini untuk mail address-nya kita masukkan user 1, your name user 1, lalu incoming-nya mailku.com, user 1, user 1. Nah, jadi mail untuk visit 2 yaitu user 1. Tadi kita bikin 2 user. Nah, itu kita masuk pada smartphone 3, desktop, mana email, user 2, @mailku.com, user 2. Nah, baik. Sini kita akan coba kirimkan pesan dari satu 3 ke opsi 2 ya. Nah, subjek. Halo. Ini pesan dari user 2. Harap dibalas untuk user 1. Terima kasih. Coba kita akan kirimkan pesannya. Sending mail, halo, dan everything. Nah, send success. Kita akan coba lihat pada opsi 2 apakah telah terkirim. Masuk email. Nah, masuk. Lalu kita akan reply juga. Kita akan kirim kembali. Nah,
Baik, ini user 1. Semoga hal ini menyenangkan. Nah, saya juga langsung ke user2mail.com, podcast terkirim, sending mail, send success. Kita akan lihat paslon 3 ada email received. Nah, sudah masuk. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai praktikum akhir tentang topologi jaringan RT55 Universitas 3 Sidoarjo menggunakan Cisco paket tracer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang kurang bisa dicerna dan kata-kata yang tidak jelas ataupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.